Sek Betong adalah sosok ulama kampung yang tak dikenal banyak orang luar, namun sangat dihormati di daerah Betong, perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak. Ia tidak punya gelar tinggi atau pengikut ribuan, namun doanya sering menjadi pengobat mujarab bagi penyakit-penyakit yang tak bisa dijelaskan secara medis. Kehidupannya sederhana, ia tinggal di sebuah surau kayu tua beratap rumbia yang selalu terbuka bagi siapapun yang butuh tempat berteduh. Yang membuat kisah Sek Betong menjadi unik adalah sebuah peci yang selalu ia kenakan. Peci itu tampak tipis dan usang, tetapi banyak yang bersaksi bahwa mereka bisa melihat cahaya samar menyala saat ia berdoa di malam hari. Beberapa bahkan mengatakan, dalam keadaan tertentu, peci itu seperti tembus pandang dan memperlihatkan seberkas cahaya di ubun-ubunnya yang menembus langit. Meskipun begitu, Sek Betong tak pernah memperbincangkan hal itu. Ia hanya tersenyum bila ditanya. Suatu hari, seorang wartawan muda dari kota datang untuk menulis tentang fenomena peci ajaib Sek Betong. Tapi setiap kali kamera diarahkan padanya, gambarnya selalu kabur atau sama sekali tak muncul. Wartawan itu akhirnya menyerah dan justru duduk diam mengikuti majelis zikir yang dipimpin Sek Betong. Malam itu, ia mengaku melihat mimpi aneh, bertemu seseorang bersorban hijau yang membisikkan kalimat tauhid ke dalam jiwanya. Wartawan tadi berhenti dari pekerjaannya seminggu kemudian dan memilih mengabdi di surau Sek Betong. Bagi masyarakat Betong, hal ini bukan hal baru. Banyak yang datang hanya untuk melihat keanehan Sek Betong, tapi justru berbalik arah menjadi pencari kebenaran. Seolah ada magnet yang memeluk hati mereka ketika mendengar lantunan ayat yang keluar dari mulut ulama itu, meskipun pelan dan tanpa pengeras suara. Pada suatu malam Jumat, Sek Betong duduk di sudut surau dengan peci yang sama. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit padahal cuaca cerah. Cahaya menyilaukan turun perlahan ke arah beliau, dan sejurus kemudian surau menjadi hening. Seorang anak kecil yang mengintip dari jendela berkata bahwa ia melihat peci Sek Betong terangkat sedikit dan tampak ubun-ubunnya memancarkan sinar seperti bintang. Setelah malam itu, Sek Betong tak terlihat lagi. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Jubah dan pecinya tergantung rapi di dalam surau, seakan-akan ditinggal begitu saja. Namun, aroma wangi yang tak biasa tetap tercium dari kainnya hingga kini. Warga Betong sepakat menjaga surau itu dan menjadikannya tempat belajar agama. Bagi mereka, Sek Betong bukan hanya guru, tapi bukti nyata bahwa kebesaran Tuhan bisa hadir lewat kesederhanaan dan keikhlasan seseorang yang wajahnya bersinar walau tanpa lampu.